Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rasidan Rafif dari kelas BA Angkatan 2022. Izinkan saya untuk memaparkan tentang al-huruf al-hijaiyah pada bagian vokal dan konsonan. Nah, mungkin langsung saja. Konsonan atau as-shawamid itu pada huruf hijaiyah itu ada di semua huruf hijaiyah kecuali 3 huruf ya. Itu pada huruf ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, rol, zai dan seterusnya sampai nun sampai hamzah ya. Dan kemudian apa yang tiganya itu? Yang huruf vokal itu as-shawamid itu huruf ketiga itu ada pada huruf alif, wa, dan ya. Dan mereka semua termasuk dengan huruf mat atau termasuk dari huruf-huruf mat. Nah, dan ketiga huruf itu termasuk ke dalam short vowel atau bisa kita singkat ayu ya. Nah, kemudian selain huruf tersebut ada juga harokat salasah, al-harokat was-salasah. Itu harokat selain sukun ya, tiga harokat selain sukun. Itu ada harokat fathah, kasroh, dan doma. Nah, di dua bagian tadi itu termasuk dalam short vowel. Nah, kemudian di long vowel itu ada juga ya, itu bentuk mat, yaitu bentuk mat itu sendiri. Jadi idza sukina harful mat, ayu harful alif au waw au ya, wa sabaqahu harfun bi harakatin dhammah qabla al-wawi sakinah, kasrah qabla al-ya sakinah, au fathah qabla al-alif sakinah. Jadi long vowels itu atau vokal panjang itu apabila huruf mat, alif, waw atau ya itu didahului oleh huruf apa saja yang berharokat dhammah, khusus untuk huruf waw yang setelahnya huruf waw sakinah atau waw sukun. Habis itu didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Nah, sebelum huruf ya sukun dan juga didahului dengan harokat fathah. Didahulukan dengan huruf yang berharokat fathah sebelum huruf alif sukun. Nah, tiga jenis tersebut masuk ke dalam vokal panjang. Huruf mat atau bentuk dari huruf mat itu sendiri masuk ke dalam, cara ringkasnya, huruf mat itu masuk ke dalam vokal panjang. Bentuk huruf mat itu termasuk dalam vokal panjang. Kemudian masuk kepada bab konsonan. Kita mendalami lebih lanjut yaitu tentang konsonan. Konsonan tersendiri mempunyai cara artikulasi ya. Berdasarkan cara artikulasinya, huruf konsonan dibagi menjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas pita suara dan keadaan glotis, dan juga aktivitas dan keadaan dalam rongga resonansi. Pada keadaan glotis dan pita suara, konsonan mempunyai dua jenis, yaitu ada majhurah atau voice, jahar, atau mahmusah atau hamas, voiceless, tidak bersuara. Nah, kemudian pada aktivitas dan keadaan dalam rongga resonansi, konsonan itu mempunyai 5 jenis ya, secara umum, dengan tambahan satu lagi yaitu 6. Itu adalah hasyiddatu awal gok, itu bunyi tertutup atau stopped konsonan. Ya, yang pertama ada bunyi tertutup, kemudian ada al-istikak wa rohwah, itu frikatif, itu adalah bunyi gesekan konsonan itu. Kemudian ada al-bayyinah atau tawasud, itu bunyi resonan atau sonoran. Kemudian ada al-aswat wal murakkabah, yaitu adalah bunyi paduan konsonan gitu ya. Nah, kemudian selain 5 tersebut ada tambahan juga, yaitu adalah bunyi khas bahasa Arab. Mana itu terjabar lebih panjang lagi ya. Nah, langsung kita masuk ke bab vokal. Pada bab vokal ini tradisi Arab menjelaskan bahwa huruf vokal dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ada sha'id, huruf vokal yang sha'id atau nyaring atau law. Kemudian ada al-harokah
Al-harokah tadi yang sudah dibahas di awal, di slide awal, yaitu adalah short vowel atau harokat saja ya, harokat yang 3 itu, yang dhammah, fathah, kasrah itu termasuk ke dalam vokal pendek. Kemudian ada mat, itu huruful mat, itu bentuk huruf mat, itu masuk ke dalam bentuk vokal panjang. Kemudian ada lain, contoh katanya yaitu adalah bait, habis itu khuh, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis illah. Ya, lanjut, itu masih di bagian huruf vokal, yaitu berdasarkan cara artikulasinya juga seperti huruf konsonan ya. Huruf vokal dibagi menjadi dua aktivitas atau dua jenis, yaitu aktivitas pita suara dan keadaan glotis. Di mana huruf vokal ini pasti pada keadaan di pita suara itu al-majhurah atau ghairu mahmusah, bersuara dan mungkin tidak bersuara. Kemudian pada huruf vokal di aktivitas dan keadaan dalam rongga resonansi itu terdapat di 4 jenis ya. Secara umum itu huruf vokal itu ada yang bergerak secara vertikal, tongue position, atau al-mahuru al-amudi, yang mana ntar lidahnya itu bergerak vertikal ya untuk vokal. Kemudian huruf vokal juga bergerak secara horizontal atau al-mahuru al-ufuki, yang mana nanti lidah itu bergerak menuju ke arah langit-langit mulut bagian depan atau bagian belakang. Kalau yang pertama tadi itu ke arah atas atau enggak ke arah bawah ya. Kemudian bagian 3 itu adalah open al-maftuh. Huruf vokal juga untuk huruf vokal A saja, huruf vokal A gitu, misalkan kayak fathah A. Nah itu, maka posisi lidah, bunyi vokal itu terbuka, atau posisi lidah terhadap langit-langit mulut, jarak posisi lidah terhadap langit mulut itu terbuka lebar dan sehingga rongga mulut ya, soalnya rongga mulut itu terbuka lebar dan lidah itu dalam keadaan jauh dari langit-langit. Kemudian close mughlaqah itu hanya untuk vokal I dan U, itu tergolong sebagai bunyi vokal yang tertutup karena lidah dalam keadaan mendekat ke arah langit-langit sehingga rongga mulut tertutup atau sempit. Lanjut, di bagian terakhir itu terdapat 3 klasifikasi vokal bahasa Arab, yaitu klasifikasi vokal bahasa Arab berdasarkan kriteria fisiologis, itu adalah ada harokat dan juga ada huruful mat. Al-harokat atau vowel point terus merupakan representasi sebagai vokal pendek, dan huruful mat itu merupakan representasi dari vokal panjang berdasarkan penulisan ya. Itu yang pertama berdasarkan kriteria fisiologis, kemudian berdasarkan kriteria artikulatoris, yaitu as-shaitul basit dan juga as-shaitul murakkab. Apa itu maksudnya? As-shaitul basit itu simple vowel atau monophthong. Kita kenal banget dengan kata monophthong, diphthong atau vokal ya, di sebelum membaca Al-Quran gitu ya, vokal. Nah, vokal as-shaitul basit itu termasuk ke vokal atau bisa disebut juga dengan vokal tunggal. Itu disebut juga ya vokal tunggal. Contohnya adalah bunyi vokal A, I, U ya. Sama aja kayak yang tadi, yang huruf A, I, U, bunyinya saja ya, A, I, U. Nah, kemudian as-shaitul murakkab atau kompleks vowel. Nah ya, kompleks vowel itu atau bisa kita sebut diphthong. Nah, diphthong tuh banyak contohnya ya, termasuk di vokal ganda. Termasuk juga bentuk bunyi lain. Bunyi lain misalkan kayak ai, au. Nah, itu diphthong tuh. Nah, itu diphthong ya, contoh diphthong. Nah, itu berdasarkan kriteria artikulatoris secara singkat. Oke. Kemudian berdasarkan fungsi itu sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu vokal itu dikelompokkan menjadi 6. Menjadi 6. Itu ada 3 vokal pendek, huruf A, I, U, dan 3 vokal panjang. Ya.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena itu datangnya dari diri saya sendiri. Bismillah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.